Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya, Reward Channel. Kali ini saya akan membahas buku tentang terapi spiritual yang dikarang oleh Ibnu Al-Jauzi, ulama psikologi klasik yang wafat tahun 597 Hijriah. Terapi spiritual, ini bukunya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Zaman, cetakan 1 2010, tebal halaman 152. Dalam buku ini paling tidak dibahas 29 item, termasuk riwayat hidup teladan. Pertama membahas tentang akal, hawa nafsu, antara pandangan akal dan hawa nafsu, melawan cinta birahi, mencegah sifat rakus, kekuasaan, bakhil, boros, pemasukan dan pengeluaran, bohong, dengki, dendam, marah, sombong, ujub, riya, berpikir keterlaluan, terlampau bersedih, penyesalan dan impian, terlalu takut mati, terlalu bahagia, malas, mengenali aib diri, cita-cita rendah, melatih diri, melatih anak, melatih sanak famili, berlaku baik, tata pergaulan, dan yang terakhir tentang riwayat hidup teladan. Itu diantara yang dibahas dalam buku terapi spiritual ini, yaitu agar hidup lebih baik dan sembuh dari segala penyakit batin. Kita tengok di pembahasan pertama halaman 11 tentang akal. Barangkali suatu saat nanti kita bisa bahas satu-satu, akan tetapi untuk kali ini hanya beberapa tema saja yang akan saya kemukakan pada kali ini. Orang berbeda pendapat mengenai substansi letak akal, sehingga perbedaan itu memicu perdebatan yang lama dan panjang. Meskipun banyak hadis yang mengupas tentang akal, akan tetapi tidak semuanya para ulama itu sepakat. Kemudian dalam buku ini Ibnu Jauzi menyatakan bahwa tidak akan mengulang pembahasan tersebut secara detail, akan tetapi secara umum. Menurut beliau, dalam pandangan utama atau tidak biasanya diukur dari apa yang dihasilkan. Di antara yang dihasilkan oleh akal adalah mengenal Sang Khalik. Akal mencari bukti-bukti keberadaannya, kebenaran para nabinya. Kemudian pencarian tersebut menghasilkan pengetahuan, memotivasinya untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian dengan akalnya juga manusia dapat mengatasi semua kesulitannya, menegaskan jati dirinya sebagai makhluk yang mulia dibanding dengan makhluk lainnya. Memang salah satu pembeda makhluk Allah dengan makhluk yang lain adalah dari segi akalnya. Hewan punya insting, manusia punya akal. Karena punya akal lah manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain dia beriman dan bertakwa. Kemudian akal secara substansi senantiasa memperhitungkan segala akibat, bekerja sesuai dengan kebutuhan dan demi keselamatan. Kemudian berani meninggalkan sesuatu yang sifatnya sementara demi sesuatu yang abadi. Kemudian dengan akalnya manusia lebih unggul dibanding dengan binatang seperti yang diungkapkan sebelumnya. Dengan akalnya manusia berhak menjadi lawan bicara Allah SWT, menerima perintah dan tanggung jawabnya. Dengan akalnya pula
manusia mampu mencapai kebaikan tertinggi di dunia dan akhirat, yaitu ilmu pengetahuan dan amal kebaikan. Apa yang kami kemukakan di sini tanpa disertai fakta-fakta lain cukuplah sebagai bukti keutamaan akal tanpa perlu dibahas panjang dan lebar. Begitu kata Ibnu Jauzi. Itulah diantaranya yang dibahas dalam buku ini, terapi spiritual agar hidup lebih baik dan sembuh dari segala penyakit. Kemudian untuk lebih lanjut akan dibahas tentang hawa nafsu, kemudian ada juga kekuasaan, mencegah sifat rakus, melawan cinta birahi antara pandangan akal dan hawa nafsu. Mungkin di lain waktu bisa kita ungkap kembali, akan tetapi pada bahasan pertama tentang akal, memang dalam hadis Nabi juga pernah dikatakan bahwa tidak beragama orang yang tidak berakal. Bahkan orang yang kehilangan akal kan tidak bisa sholat, tidak diwajibkan sholat. Orang yang kehilangan akal pun tidak diwajibkan untuk berpuasa. Intinya akal itu sangat penting dan akan menjadi titik tolak kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengenali ciptaan Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, lain waktu kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.